Shalom saudaraku, tema kita di hari ini yaitu kuasa Injil. Diambil dari teks firman Tuhan Roma 1 ayat 16. Fokus utama kita yaitu hubungan dengan Tuhan yang bertumbuh melalui iman, disiplin, dan praktek spiritual. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Roma 1 ayat 16 menyatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Tujuan Paulus adalah untuk menjelaskan inti dari iman Kristen dan mendorong kesatuan antara kedua kelompok ini. Pernyataan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil menunjukkan keberanian Paulus dalam menyampaikan pesan Injil meskipun ada risiko penolakan atau penganiayaan. Dia ingin menekankan pentingnya Injil, meskipun ia berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin skeptis terhadap Injil. Injil sebagai kekuatan Allah dianggap sebagai sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan. Kata Yunani dunamis, yaitu kekuatan, menunjukkan bahwa Injil bukan hanya sekedar berita, tetapi memiliki daya dan otoritas untuk mengubah hidup. Kita ingat bahwa kata ini juga dipakai dalam kata benda dinamo, yang berfungsi menggerakkan, mengubah energi, mengisi daya, dan menghidupkan. Kata ini juga dipakai dalam kata benda dinamit yang berfungsi sebagai bahan peledak yang digunakan untuk membantu industri konstruksi, pertambangan, penggalian, dan pembongkaran. Dan juga dalam kata dinamis yang berarti proses yang terus-menerus, penuh energi dan semangat, terus aktif dan berubah, bergerak maju, cepat, dan mampu menyesuaikan diri. Sebegitu dahsyatnya Injil itu apabila dia berperan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Penyelamatan bagi setiap orang yang percaya diberikan penekanan dengan maksud untuk menunjukkan bahwa tawaran keselamatan itu universal, terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, yang dalam hal ini menciptakan inklusivitas pada pesan Injil. Dan urutan pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani menunjukkan urutan historis dan teologis. Injil datang kepada orang Yahudi terlebih dahulu, sesuai dengan janji Allah kepada bangsa pilihannya. Namun kedatangan Kristus, keselamatan juga dibuka bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk tidak malu menyatakan iman kita di hadapan dunia, apalagi di masa-masa sulit. Kita harus menyadari bahwa Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup dan membawa keselamatan. Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Penting untuk mengingat bahwa keselamatan tersedia untuk semua orang. Hal ini mendorong kita untuk berbagi Injil dengan keragaman orang di sekitar kita. Roma 1 ayat 16 menekankan pentingnya Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini menjadi panggilan bagi setiap orang percaya untuk tidak malu dalam mengakui dan membagikan Injil, serta mengingat bahwa keselamatan adalah untuk semua orang yang percaya tanpa kecuali. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Ayat ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya iman kita sebagai fondasi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana iman, disiplin, dan praktik spiritual berkontribusi dalam pertumbuhan hubungan kita dengannya. Yang pertama, iman sebagai dasar hubungan kita. Iman adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepadanya, kita mengakui bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan keselamatan. Iman yang hidup mendorong kita untuk mencarinya lebih dalam, mempercayai janji-janjinya, dan mengandalkan kasih-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah seberapa dalam kita menggali iman kita. Yang kedua, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin rohani adalah komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ini menyangkut waktu doa, pembacaan Alkitab, dan ibadah bersama. Tanpa disiplin, iman kita bisa menjadi lemah dan tidak berkembang. Dalam Ibrani 12 ayat 1 kita diajak untuk melepaskan segala beban dan dosa yang begitu mudah menghimpit, sehingga kita dapat berlari dalam perlombaan iman. Disiplin membantu kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, menghindari godaan yang dapat mengganggu hubungan kita dengannya. Dan yang ketiga, praktik spiritual yang membangun. Praktik spiritual seperti doa, puasa, pelayanan, dan aktivitas komunitas gerejawi lainnya merupakan cara kita mengekspresikan iman kita. Melalui praktek-praktek ini kita tidak hanya bertumbuh secara pribadi, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain.
ketika kita melayani, ketika kita merasakan kasih Tuhan secara nyata dan menguatkan iman kita. Selain itu, bersama-sama dalam komunitas iman, kita saling mendukung dan membangun, menciptakan suasana di mana kita dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan seberapa besar kita mengandalkan iman kita, disiplin kita, dan praktek spiritual kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan mengembangkan ketiga aspek ini, kita dapat mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam iman kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan melalui iman, disiplin, dan praktek spiritual, kita bisa semakin mendekat kepadanya. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Ketika seseorang menyalakan lampu, kegelapan itu segera sirna. Injil adalah seperti lampu yang menembus kegelapan hidup kita. Banyak orang yang terjebak dalam kebingungan, ketakutan, dan kehilangan arah. Ketika kita membawa Injil Kristus, kita membawa terang yang dapat memberikan harapan dan arah, menunjukkan bahwa ada jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Inklusivitas pada pesan Injil pada akhirnya akan berperan secara eksklusif bagi mereka yang percaya kepadanya. Marilah kita berdoa, meminta Tuhan untuk membimbing kita dalam perjalanan iman ini, agar kita semakin dekat dengannya dan menjadi terang bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.